Sahabat, kisah ini terjadi pada masa Nabi Musa telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun. Kekejaman Fir'aun begitu mengerikan hingga orang-orang yang beriman merasa takut untuk menunjukkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang menyembunyikan iman adalah seorang wanita yang bernama Masyitoh dan keluarganya. Masyitoh merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitoh setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masyitoh, termasuk sang majikan, yaitu Fir'aun. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitoh dan keluarganya. Saat itu Masyitoh tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar, asma Allah keluar dari lisan Masyitoh. Allah, seru Masyitoh spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera bertanya kepada Masyitoh, siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, berarti Masyitoh siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun, ayahku. Masyitoh tak menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya, ketakutan menderu hatinya. Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab, wahai Masyitoh? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Sang putri bertanya kepada Masyitoh. Masyitoh terus terbungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masyitoh. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanannya hendak diuji oleh Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masyitoh tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitoh. Sementara Masyitoh mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapatkan hukuman dari Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitoh ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitoh pun pergi memenuhi panggilan raja. Apakah kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun tanpa gentar, Masyitoh menjawab dengan ringan. Ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, ujar Masyitoh. Geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitoh, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Masyitoh tak bergidik, bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitoh. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitoh dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air yang sangat panas, layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyitoh dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis tersebut. Hukuman ala Fir'aun. Masyitoh bersama sang suami dan 4 orang anaknya termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun? Namun,
Jawaban mereka selalu sama, acap kali ditanya. Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah, sekalipun harus terjun ke kawah mendidih. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih tersebut. Suami Masitoh yang pertama kali mendapat giliran, tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih, tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masito terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya, satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih tersebut. Semuanya dilakukan di hadapan Masito, hingga tinggal tersisa Masito dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat, hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air, tiba-tiba syaitan membisikkan keraguan dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan kepada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia. Bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masito pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masito akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masito berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masito tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masito. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masito dan keluarga mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Kisah Masito disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salamah dari Atha bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum, semerbak seperti harum kasutri. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ia adalah harum Masito, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masito?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masito kepada Rasulullah. Allahumma salam bisawab.